Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Enjen Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran serta teman-teman kelas 1 SMP yang saya banggakan. Baik, pada video kali ini kami kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Ya, langsung saja ke materinya. Pengertian ilmu tafsir. Ilmu tafsir merujuk ke dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 33. Pengertian inilah yang dilisankan dengan bahasa Arab, yaitu dengan kaif al-mughata atau membuka sesuatu yang tertutup. Dan tafsir menurut Ibnu Manzur merupakan penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafal. Dari pengertian inilah disilahkan oleh para ulama tafsir dengan al-idiyah wal al-tabi'in atau penjelasan dan keterangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tafsir merupakan penjelasan atau keterangan dari ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci lainnya sehingga lebih jelas maksudnya. Jadi, tafsir merupakan penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan aspek dalam menafsirkan Al-Quran yaitu ada qiraat Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, cara musafir, tata cara tafsir, dan lain-lain. Metode tafsir. Metode tafsir terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada metode tahlili. Metode tahlili merupakan salah satu metode yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Metode ini disebut dengan metode analisis karena metode ini menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat dengan sesuai urutan mushaf Utsmani. Kedua ada metode Ijmali. Metode Ijmali merupakan salah satu metode yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan mengemukakan pendapat dengan makna yang global sehingga menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Ketiga itu ada metode mukaran. Metode mukaran ini disebut dengan metode komparatif atau perbandingan. Metode ini membandingkan antara Al-Quran demi Al-Quran, hadis demi hadis, dan para pendapat ulama musafir dengan para pendapat ulama musafir. Dan yang terakhir ada metode Maudu'i. Metode Maudu'i ini disebut dengan metode tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasan dari kelas 1 SMP dengan NIM 2017-2010-61. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh pemateri pertama. Langsung saja ya. B. Penafsiran Al-Quran sesuai corak yang mendominasinya. Di sini terdapat beberapa corak. Yang pertama ada corak umum. Corak umum sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama bentuk riwayat al-matsur, yaitu bentuk penafsiran yang paling tua dalam Hasanah Intelektual Islam. Tafsir ini terdapat dalam kitab-kitab seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Penafsiran Nabi sendiri itu memiliki dua kategori. Yang pertama yaitu sudah terinci, biasanya menyangkut masalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan semua ini tuh sudah terinci dan tidak dapat dikembangkan lagi. Yang kedua, biasanya berhubungan dengan masalah-masalah muamalah atau kemasyarakatan seperti hukum, kenegaraan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dalam hal inilah diperlukan yang namanya ijtihad. Yang kedua ada bentuk pemikiran ar-ra'yu. Ar-ra'yu berkembang dengan pesat, namun dalam menerimanya para ulama terbagi menjadi dua. Ada kubu yang melarang dan ada pula kubu yang membolehkan. Yang ketiga ada Israiliyat atau bentuk Israiliyat. Tidak ada larangan ataupun keharusan dalam menggunakan ayat Israiliyat sebagai sumber tafsir. Artinya, boleh bila tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ar-Ra'yu. Yang kedua yaitu corak khusus. Corak khusus terbagi menjadi beberapa tafsir. Yang pertama, tafsir Qasaf, tafsir At-Tobai, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jassos, tafsir Al-Mirghani, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Maraghi, tafsir Yusuf Ali. Yang ketiga ada corak kombinasi.
kitab tafsir yang digunakan dua corak pemikiran sekaligus. Dan corak ini jarang sekali ditemukan, termasuk kitab-kitab dari Timur Tengah, baik klasik maupun modern, yaitu Tafsir Al-Azhar karangan Profesor Hamka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya takwili. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Takwil berasal dari kata aul, artinya kembali ke asal. Dalam istilah tersebut, takwil kalam mempunyai dua makna. Satu, takwil kalam yaitu mata kalim, bicara orang pertama membalikan perkataannya atau sesuatu makna yang kepadanya sesuatu kalam dikembalikan. Yang B, takwil kalam dalam arti menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Sedangkan secara terminologi, takwil berarti membawa ayat kepada makna-makna yang masih mungkin dikandung oleh ayat tersebut. Yang selanjutnya, metode takwil dengan yang digunakan Muhammad Syahrur adalah dengan mendekatkan saintik untuk menafsirkan Al-Quran. Sebagai ahli menyebutkan dengan istilah takwil ilmi. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir yang ikut menjadikan takwil sebagai metode memahami Al-Quran. Takwil adalah mengharmoniskan sifat absolut ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman relatif pada pembacanya. Asumsi dasar yang dipegang Syahrur berkaitan dengan metode takwil yaitu: yang pertama, wahyu tidak bertentangan dengan akal. Yang kedua, wahyu tidak bertentangan dengan realitas. Nabi Muhammad SAW sendiri belum melakukan takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut, sebab Al-Quran merupakan amanah dan Nabi hanya diberi tugas untuk menyampaikan kepada umat manusia tanpa mewakilkannya. Kalaupun Nabi melakukan takwil atasnya, maka kebenaran takwil Nabi bersifat nisbi sesuai dengan konteks zamannya. Takwil harus dilakukan sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia, pemahaman mengenai aduan sifat dinamis. Dengan melakukan takwil, seorang akan dapat membuktikan kemukjizatan Al-Quran yang tidak hanya dari aspek keindahan bahasanya, tetapi juga dari aspek saintifik dan sisi keilmiahannya. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tarjamah. Secara bahasa, tarjamah memiliki arti yaitu mengungkapkan suatu ungkapan kepada orang yang tidak mengetahui dengan cara menafsirkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian secara istilah, tarjamah yaitu mengungkapkan makna kalam yang terkandung dalam suatu bahasa yang diungkapkan dengan makna kalam yang lain atau bahasa yang lain yang mudah dipahami. Kemudian ada macam-macam tarjamah. Yang pertama ada tarjamah harfiah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sehingga susunan dan tertib bahasa tersebut sama dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Kemudian ada tarjamah tafsiriyah. Tarjamah tafsiriyah yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib dan kata-kata bahasa pertama. Kemudian yaitu syarat-syarat bagi penerjemah. Yang pertama adalah seorang penerjemah haruslah seorang muslim. Kedua, haruslah seorang yang adil dan thiqah. Kemudian menguasai bahasa sasaran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Dan yang terpenting adalah memenuhi kriteria sebagai mufasir. Kemudian ada persamaan dan perbedaan antara tafsir, takwil, dan tarjamah. Untuk persamaannya yaitu ketiganya menerangkan makna ayat Al-Quran dan ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian untuk perbedaan yang pertama, tafsir itu menjelaskan makna ayat dengan panjang lebar lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang disertai dengan makna kandungan dari ayat-ayat tersebut. Takwil sendiri yaitu mengalihkan lafaz-lafaz Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Kemudian untuk tarjamah yaitu mengubah kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan ayat tersebut dan tidak menyimpulkan isi dari kandungan tersebut. Ya, terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai tarjamah, kemudian ada persamaan dan perbedaan mengenai tafsir, takwil, dan tarjamah. Sekian dari saya, dan saya mewakili dari kelompok 10. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.